neraka. Oleh karena itu, hendaklah kita memegang teguh agama Islam, hendaklah kita memegang teguh keimanan kita. Para ulama mengatakan iman dan Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Para ulama mengatakan iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat iman dan nikmat Islam itu jauh lebih besar daripada nikmat harta. Jauh lebih besar daripada nikmat rumah. Jauh lebih besar daripada nikmat mobil, kendaraan, uang, kesehatan, tanah yang luas, dan kenikmatan lainnya. Nikmat iman dan Islam inilah yang paling utama, nikmat yang paling besar, yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita harus menjaga keimanan kita, keislaman kita dari perkara-perkara yang membatalkannya, dari perkara-perkara yang merusaknya. Ya. Ada 3 perkara yang bisa merusak keimanan seseorang. Yang pertama adalah kufur keyakinan. Seperti seseorang yang meyakini bahwa Allah ada di langit, atau meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy, atau meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat, atau meyakini bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Ini termasuk dari keyakinan yang merusak keimanan seseorang. Karena keyakinan yang benar adalah bahwa kita meyakini Allah Ta'ala ada, tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada, tidak serupa dengan segala yang ada. Allah Ta'ala maha suci dari bentuk, maha suci dari rupa, maha suci dari ukuran. Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah keyakinan yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Yang kedua, perkara yang bisa merusak keimanan seseorang adalah kufur perbuatan. Seperti melempar mushaf Al-Quran ke tempat yang menjijikkan, seperti tempat sampah, ataupun melempar kertas yang di dalam kertas tersebut tertulis nama-nama yang diagungkan, kata-kata yang diagungkan, ya, seperti nama Allah Ta'ala atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tulisan ayat Al-Quran, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ilmu agama. Orang yang melempar kertas yang berisi kata kalimat yang diagungkan di dalam agama, maka dia jatuh di dalam kufur perbuatan. Termasuk juga dalam kufur perbuatan adalah sujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa merusak keimanan seseorang adalah kufur perkataan. Seperti orang yang mengatakan, orang yang memanggil saudara muslimnya wahai kafir, atau wahai Yahudi, atau wahai Nasrani, hei Nasrani, padahal dia tahu bahwa itu adalah orang muslim. Maka ini orang yang mengatakan seperti ini jatuh di dalam kufur perkataan. Dia bermaksud dengan perkataan tersebut adalah menyerupakan bahwa orang muslim tersebut perbuatannya, sifatnya itu serupa dengan sifat-sifat orang kafir.
ataupun orang yang melecehkan syiar-syiar agama, melecehkan sholat, melecehkan puasa, melecehkan haji, maka orang tersebut jatuh dalam kufur perkataan. Ataupun orang yang mencaci Allah Ta'ala atau mencaci para nabi ataupun mencaci para malaikat, itu juga termasuk dalam kufur perkataan. Orang yang terjatuh dalam salah satu perbuatan, salah satu macam kekufuran, orang yang terjatuh dalam salah satu macam kekufuran, baik itu kufur keyakinan ataupun kufur perkataan ataupun kufur perbuatan, maka dia harus kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah, kita harus bisa menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, melebihi penjagaan kita terhadap harta benda kita. Seseorang rela mengeluarkan harta, membayar uang untuk melindungi mobilnya. Seseorang rela membayar uang, mengeluarkan hartanya untuk melindungi rumahnya dari pencurian. Maka hendaklah kita harus rela berkorban untuk melindungi keimanan kita, melindungi keislaman kita. Hendaklah kita belajar ilmu agama. Kita luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama, karena dengan belajar ilmu agama kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan belajar ilmu agama kita bisa membedakan mana yang iman, mana yang kufur, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun hal tersebut membutuhkan biaya, membutuhkan harta, hendaklah kita siap mengorbankan harta kita untuk belajar ilmu agama. Apalagi kalau seandainya kita bisa belajar ilmu agama dengan tanpa mengeluarkan biaya, maka sungguh merugi kalau kita tidak memanfaatkan kegiatan tersebut. Kalau seandainya belajar ilmu agama itu butuh biaya saja, kita harus berkorban, mengorbankan harta kita untuk bisa belajar ilmu agama. Apalagi kalau misalnya belajar tersebut gratis, tidak membutuhkan biaya, lalu kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu agama? Ilmu agama merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak belajar ilmu agama bagaikan orang yang mencari kayu bakar, bagaikan orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari yang tidak ada cahayanya. Tidak ada cahaya rembulan, tidak ada cahaya lampu. Gelap gulita. Orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari, ketika tidak ada cahaya, dia ingin mengambil kayu bakar, dia ingin mengumpulkan kayu bakar, tetapi ternyata yang dia ambil, yang dia pegang justru ular yang berbisa, yang mencelakai dirinya. Karena dia tidak tahu. Dia mengira bahwa yang dia pegang itu adalah kayu bakar. Tetapi karena tidak ada cahaya, dia
yang dia pegang tersebut ternyata adalah ular yang berbisa yang mencelakai dirinya. Itulah ilmu agama itu bagaikan cahaya. Kalau seseorang mencari kayu bakar dengan ada cahaya yang meneranginya, maka dia bisa membedakan mana yang kayu bakar, mana yang ular berbisa. Sehingga dia mengambil sesuatu yang bermanfaat dan dia tinggalkan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mencelakai dirinya. Begitu juga ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama, dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia melakukan yang benar, meninggalkan yang salah. Orang yang belajar ilmu agama mengetahui mana yang iman, mana yang kufur, sehingga dia berpegang teguh kepada keimanan dan menjauhi kekufuran. Sebenarnya macam-macam kekufuran itu ada 3, dan masing-masing dari kekufuran tersebut, kufur keyakinan, kufur perbuatan, dan kufur perkataan, contohnya itu banyak sekali. Ya. Hendaklah kita bisa mempelajari apa saja contoh kufur keyakinan, apa saja contoh kufur perbuatan, apa saja contoh kufur perkataan, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal tersebut dan kita menjauhi hal-hal tersebut. Ya. Kita mengetahui keburukan bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kita jauhi, agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Karena ketika seseorang lalai, tidak mau belajar ilmu agama, kemudian melakukan perbuatan kekufuran, maka dia dihukumi jatuh dalam kekufuran meskipun dia tidak mengetahui hukumnya. Meskipun dia menyangka bahwa perbuatan itu bukan perbuatan kufur. Karena tidak disyaratkan seseorang jatuh di dalam kekufuran itu harus mengetahui hukumnya. Tidak. Walaupun dia tidak mengetahui hukumnya, tetapi dia tahu bagaimana perbuatan tersebut, maka dia jatuh dalam kekufuran. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kekufuran. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dengan membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khatimah bijahil Mustafa Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silahkan. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu pada malam hari ini. Selanjutnya langsung saja jika ada yang ingin bertanya atau ada penjelasan yang kurang jelas, dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand atau menulis di kolom komentar. Baik, langsung saja kepada Kak Rizka, apa ada yang ingin ditanyakan? Kak Rizka, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya lanjutkan di kolom komentar dari Kak Muhammad Yusuf. Maksud qalallah qalallah hal yakni an man, yang di kolom komentar Ustaz. Baik. Maksud dari faqalallahu hal yughni anhu min syai'in ma asabahu min syai', maknanya adalah apakah kenikmatan yang diperoleh oleh orang kafir tersebut di dunia
itu sebanding, itu bermanfaat dibandingkan apa yang akan dia dapatkan di neraka di akhirat. Maksudnya bahwa kenikmatan sesaat yang diperoleh oleh orang kafir di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siksaan dia selama-lamanya di akhirat. Nah, Baik, mungkin cukup sampai di sini. Saya langsungkan saja pada Ustadz untuk menutup kajian pada malam hari ini. baik. Sebelum saya tutup, ini mumpung sedang merayakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, ada sedikit cerita, sedikit cerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Jadi diceritakan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu jauh sekali, ya. Jarak antara kota Madinah ke kota, dari kota Makkah ke kota Madinah itu jauh sekali, ya. Zaman sekarang kalau naik bis itu butuh sampai 6 jam perjalanan, ya. Ratusan kilometer jarak antara kota Makkah dan kota Madinah. Dan pada zaman dahulu baginda Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq keduanya menempuh jarak ratusan kilometer tersebut dengan berjalan kaki. Ya, sebuah pengorbanan yang sangat besar, perjuangan yang sangat agung. Ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq beristirahat di Gua Saur di tengah perjalanan. Di dalam gua tersebut, ya, yang namanya gua biasanya banyak serangga, banyak lubang tempat bersarangnya serangga. Maka Abu Bakar As-Siddiq pada setiap lubang beliau tutup dengan kain baju beliau. Semua lubang itu sudah tertutup kecuali ada satu lubang yang belum tertutup, kainnya sudah habis. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut dengan kakinya. Kemudian ketika itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beristirahat, beliau berbaring, kepala beliau bersandar di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi memejamkan mata, ya, tetapi hatinya tidak tidur. Ya. Jadi para nabi itu ketika istirahat mata mereka menutup, ya. Mereka menutup mata, tetapi hatinya tidak tidur. Kemudian berselang waktu, Nabi sedang beristirahat, tiba-tiba ada tetesan air yang mengenai pipi mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba pipi beliau ketetesan air. Beberapa air menetes mengenai pipi beliau. Ketika beliau membuka mata, beliau melihat, ternyata air tersebut bukanlah tetesan air dari dalam gua, bukan tetesan air dari tanah atau dari gua, tidak. Ternyata tetesan air tersebut merupakan air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi menjadi heran. Beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa engkau meneteskan air mata? Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar As-Siddiq?" Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kakiku yang menutupi lubang gua
digigit oleh kalajengking. Aku telah berusaha untuk menahan mulutku agar tidak teriak, agar tidak bersuara, supaya tidak mengganggu tidurmu wahai Rasulullah, supaya tidak mengganggu istirahatmu wahai Rasulullah. Namun wahai Rasulullah, maafkan diriku, aku tidak kuasa menahan tetesan air mataku. Aku telah berusaha untuk menahan air mataku tidak keluar, namun aku tidak kuasa menahannya. Maafkan diriku wahai Rasulullah. Ya. Inilah kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela menahan sakit, ya, menahan kakinya digigit kalajengking. Beliau rela menahan sakit yang sangat perih, sakit yang sangat pedih. Ya. Beliau menahan mulutnya untuk tidak teriak, untuk tidak parah, agar tidak mengganggu istirahatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin memindahkan kepala mulia Rasulullah dari pangkuannya. Beliau rela menahan sakitnya digigit kalajengking demi kenyamanan istirahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita bisa meneladani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang rela mengorbankan dirinya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu tadi merupakan salah satu potongan kisah, potongan cerita dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang menunjukkan betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan tahlil dan sholawat. Silahkan dibuka mikrofonnya. Kita tutup bersama majelis kita pada malam hari ini. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ustadz atas ilmu serta waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kalam dimanapun berada yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah dan semoga kita dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW di surganya nanti. Saya mewakili admin kalam mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah kepada seluruh jamaah yang senantiasa insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semoga amal-amal kita selama 1 tahun kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah lagi di kajian-kajian kalam aswaja berikutnya. Tetap semangat dan selalu istiqomah. Baiklah, saya pamit undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Selvi, terima kasih admin. Selamat tahun baru semuanya. Terima kasih Bang Erik sudah bantu share. Selamat tahun baru semuanya. Naam.